Febri Diansah menjadi saksi dan mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah saat menjadi pengacara Syahrul Yassin Limpo. Rekaman CCTV diduga bukti pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 viral di media sosial. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi petugas menangkap sejumlah juru parkir liar yang kerap meresahkan warga. Para juru parkir liar ini ditangkap di sejumlah pertokoan, tempat makan dan minimarket di kawasan Jakarta Barat. Tim gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Kota Jakarta Barat menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Grogol, Petamburan untuk merazia juru parkir liar yang kerap meresahkan warga. Petugas gabungan pun langsung mengamankan sejumlah juru parkir liar yang kedapatan menjaga area parkir pertokoan dan menarik biaya parkir kepada pengunjung. Tak hanya pertokoan, petugas turut menjaring juru parkir liar di tempat makan dan minimarket. Sebanyak 14 juru parkir liar diamankan dalam razia ini. Hari ini kita menertibkan kurang lebih ada 14 juru parkir di masing-masing gerai Indomaret dan sekitarnya. Sanksinya saat ini yaitu baru pendataan dulu, memberikan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi pekerjaannya di lokasi yang telah kita tentukan. Usai diamankan petugas gabungan, belasan juru parkir liar ini langsung didata dan diberikan sanksi peringatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansah mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah saat menjadi pengacara SYL. Hakim Pengadilan Tipikor juga mencecar Febri terkait alasan mundur dari pengacara SYL. Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansah bersaksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, Febri mengaku mundur sebagai pengacara SYL karena pernah dicegah keluar negeri usai diperiksa penyidik KPK. Febri kemudian tak lagi mendampingi SYL sejak pertengahan November 2023. Febri juga mengaku mendapat honor sebesar 3,1 miliar rupiah dari SYL selama mendampingi SYL. SYL sebelumnya didakwa memeras anak buahnya di Kementan dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Syahrul Yassin Limpo didakwa bersama dua anak buahnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif Muhammad Hatta. Kalau terkait dengan apa substansinya, tadi kita menyimak juga majelis hakim mengatakan bahwa ini yang dihadirkan adalah saksi fakta dan LO itu sifatnya kan pendapat ya. Kalau terkait dengan substansinya, tentu saja saksi fakta tidak dalam kapasitas menyampaikan pendapat, dan draft LO itu adalah bagian dari jasa hukum yang kami berikan, konsultasi hukum yang kami berikan, ada yang lisan dan ada yang tertulis. Tadi sudah disampaikan. Kami memang mengklaster seperti itu. Ada bisa disebut risiko atau titik rawan. Ada yang sebenarnya itu masalah secara hukum, tapi kami lihat persoalannya sebenarnya berada di level administratif. Atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tapi level pelanggarannya di administratif. Tapi ada juga yang potensial misalnya melanggar Undang-Undang 31, tapi tentu tidak dalam kapasitas kami. Pemirsa, anak, istri dan cucu Syahrul Yassin Limpo mengakui menerima uang dan fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi mereka. Tak hanya keluarga, uang haram politisi Partai Nasdem itu juga mengalir ke biduan dangdut Nayunda Nabila.
Senin pekan lalu, keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah istri SYL Ayun Sri Harahap, anak SYL Kemal Redindo, dan cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisha alias Bibi. Istri SYL Ayun mengaku ia bersama anak dan cucunya kerap pergi ke dokter kulit dari Kementan, namun tidak mengetahui sumber anggaran perawatan kecantikannya. Ayun juga dicecar mengenai tas mewah yang ditemukan penyidik di kamar tidurnya. Sementara anak SYL Kemal Redindo mengaku pernah meminta uang 111 juta rupiah untuk membeli aksesori mobil dan 200 juta rupiah untuk renovasi kamar ke pejabat Kementan. Ia juga pernah menunaikan ibadah umroh bersama istri, anak, hingga babysitter menggunakan uang Kementan. Adapun cucu SYL, Bibi, mengaku pernah diminta sang kakek menjadi tenaga ahli di Kementan dengan gaji 4 hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun, Bibi membantah kerap meminta uang untuk perawatan kecantikan. Tak hanya keluarga, uang haram SYL juga mengalir ke penyanyi dangdut Nayunda Nabila. Nayunda dipanggil ke Pengadilan Tipikor untuk bersaksi di hadapan majelis hakim Selasa pekan lalu. Ia mengaku kerap ditransfer uang hingga puluhan juta rupiah oleh pejabat Kementan atas perintah SYL. Nayunda juga menerima tas mewah, perhiasan emas, dan uang untuk membayar cicilan apartemen dari SYL. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni serta Bambang. Presiden juga telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni diangkat menjadi PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja Juli Antoni untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN guna meyakinkan para investor. Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini.
Kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT, Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek, bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke? Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke? Menunjukkan bahwa ini sudah siap. Sejumlah masyarakat mengaku keberatan dengan rencana tabungan perumahan rakyat yang diwajibkan oleh pemerintah. Namun demikian, Presiden Joko Widodo memastikan tapera nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan tapera atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Pemerintah mengklaim tujuan simpanan tapera untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta tapera. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja, baik itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta mandiri, dan freelance, pekerja paruh waktu. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,25% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan tapera akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Meski pemerintah memberikan waktu paling lambat pada tahun 2027, namun banyak pekerja yang merasa keberatan dengan kebijakan ini dan berharap pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Pemeriksaan akan digelar pada Selasa 4 Juni besok. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya.
Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Peggy di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa 4 Juni besok. Rencananya, Kartini, ibunda Robi, juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat sekaligus menjenguk Peggy. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Ya, jangan lama-lama di sana lah, karena Peggy emang tidak bersalah. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat usai penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016 yang lalu. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Ya, Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah, diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya, siapa namanya? Parman, ya. Bondol, ya. Nah, selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pengacara Farhad Abbas akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Farhad mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat sama sekali. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa
membuka kembali data-data WA, HP dan lain sebagaimana tahun 2016. Nah, dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudi yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjalani hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, rekaman CCTV diduga bukti pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 viral di media sosial. Namun demikian polisi belum memberikan keterangan terkait rekaman itu apakah bisa jadi bukti untuk ungkap misteri pembunuhan Vina dan Eki. Media sosial dihebohkan dengan rekaman CCTV diduga bukti yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Padahal sebelumnya di sidang kasus Vina barang bukti CCTV tidak ditemukan. Namun kebenaran rekaman CCTV yang viral tersebut masih dipertanyakan. Sebelumnya Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Cirebon Kota telah mengecek sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu polisi juga membawa sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun mereka tidak turun dari mobil. Dalam waktu dekat Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di sejumlah tempat. Salah satunya adalah warung nasi di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa kawasan Jalan Saladara yang biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi ini korban disebut dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya hingga tak bernyawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 8 tahun, rekaman kamera pengawas kasus pembunuhan Vina muncul dan viral di media sosial. Pasalnya dalam persidangan rekaman kamera pengawas tidak pernah diperlihatkan. Apakah video tersebut bisa digunakan untuk mengungkap kasus Vina? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pakar telematika Roy Suryo serta Kabar Eskrim periode 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Mas Roy, Pak Ito. Selamat malam Mas Davi, selamat malam juga Pak Ito. Malam, Mas Sur. Baik, saya ke Mas Roy terlebih dahulu deh. Mas Roy, sebagai pakarnya, kita lihat ada potongan screenshot, kemudian potongan video beredar di sosial media. Bagaimana kemudian menguji validitas video atau bahan-bahan tersebut itu merupakan rekaman yang benar? Gampang sebenarnya, tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terjebak dulu dan mengatakan ini rekaman CCTV. Ini baru tangkapan layar atau screenshot ada 18 tangkapan layar dari yang disebut sebagai quote and quote CCTV. Cara mengujinya kalau menurut saya sebenarnya mudah. Kepolisian segera lacak siapa yang memposting pertama kali itu di TikTok atau di IG, kemudian dilacak dia dapat dari mana. Kalau dia ternyata ada yang memfeedingnya, yang memfeeding kemudian ditrace juga dapatnya dari mana. Karena ada dua kemungkinan ini masih. Apakah ini memang rekaman lama dulu 8 tahun yang lalu, ada seseorang yang menyimpannya. Dan kalau dilihat ini dari angle-nya, ini adalah kamera-kamera letaknya di atas, mungkin dia punya akses atau punya kuasa akses kepada dinas perhubungan waktu itu. Atau bisa juga jadi ini rekaman baru. Karena apa? Karena jangan sampai kejadian seperti pada film G30 SPKI ya. G30 SPKI tahun 80-an itu filmnya bagus, dibuat waktu itu. Kemudian di belakang itu ada dokumenter
yang itu asli ya ketika kemudian Jenderal Nasution melepas para pahlawan, tapi kemudian disambung lagi dengan film baru yang dikasih warna hitam putih. Jadi seolah-olah itu dokumenter, padahal itu baru. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan itu. Jadi kita harus hati-hati dengan adanya CCTV ini, ya. Tetapi saya pun sangat berharap kalau memang ini benar, maka apa yang dikatakan pada sidang, Mas Davi, pada bulan Februari tahun 2017 yang lalu, itu terbukti. Berarti waktu itu sebenarnya ada barangnya, cuman kemudian tidak disajikan. Nah, hanya pertanyaannya, apakah penyimpanannya itu menggunakan standar atau yang proper? Misalnya apa? Pada saat pengambilan rekamannya itu dengan misalnya dengan pengambilan alat buktinya supaya jangan ceroboh. Jangan sampai terjadi seperti kasus kopi sianida yang hanya direkam pakai USB flash disk, terus hard disknya hilang. Jadi hard disknya harus ada berita acara penyitaan, berita acara perekaman, berita acara pemindahan gambar, kemudian siapa yang menguasai selama 8 tahun ini, dan kemudian bisa nggak dijamin integritasnya itu tidak ada rekayasa. Karena terus terang, rekayasa sekarang sangat mudah, Mas. Gitu. Orang bisa menggunakan program kayak Reface, kayak Deepfake, ya. Itu bisa kemudian untuk mengganti-ganti itu. Jadi harus hati-hati. Baik. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, jika betul argumentasi Mas Roy tadi dikatakan ini bisa jadi rekaman lama atau bisa jadi rekaman baru yang baru saja diproduksi. Kemudian dari analisis Anda, Pak Ito, mengapa ini kemudian baru muncul saat ini dan berupa potongan-potongan di sosial media? Analisis Anda, Pak Ito. Iya, yang pertama mungkin kita perlu mengingat bahwa kasusnya Peggy ini kan kasus yang terpisah ya. Meskipun saat ini harus dikaitkan kan, ini termasuk ke dalam satu rangkaian perbuatan. Kemudian apa yang dikatakan Mas Roy Suryo itu betul ya, beliau sebagai pakar. Tentunya saat ini kan yang dilibatkan adalah mulai dari Mabes Polri, Polda yang turun tentunya menurunkan ahli-ahli dari digital forensik maupun dari ahli-ahli dari yang memang memiliki kemampuan untuk bisa men-trace yang tadi katakan Mas Yudo. Kan sekarang alat yang atau CCTV ini belum pasti dijadikan semacam alat bukti ya untuk saudara Peggy Setiawan ya. Jadi kalau saya lihat mungkin kita menunggu saja apakah memang dari alat atau dari CCTV yang ditemukan ini betul-betul bisa dijadikan alat bukti atau tidak. Kalau menurut saya menurut pendapat saya yang awam ya, tentunya kalau kita lihat di sini kan ada namanya lokasi itu yang mungkin sudah berbeda. Ya kalau sudah berbeda kan berarti memang itu adalah CCTV atau rekaman yang lama. Kecuali kalau di dalam CCTV itu ada benda-benda yang mungkin saat ini ada di sana, terdapat di sana yang dimungkinkan itu adalah benda baru. Tadi yang disampaikan Mas Roy Suryo itu bisa memungkinkan itu adalah CCTV yang dibuat baru. Saya kira mungkin penyidik saat ini mereka sedang mendalami dan kita percayakan tentunya dengan ahli-ahli yang mungkin muridnya Mas Roy Suryo juga nih di unit cyber nih bisa. Ya Mas. Oke, Mas Roy, kalau dari analisis Anda kan tentu sudah menyaksikan potongan video dan screenshot itu. Kalau dari sisi kualitas itu sebenarnya seperti apa? Apakah itu diproduksi baru atau indikasinya itu video lama yang notabene kualitasnya mungkin belum HD begitu? Ya, 8 tahun yang lalu kualitasnya hampir seperti ini, meskipun belum 4K ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Jenderal Ito itu betul sekali. Jadi artinya saya sangat percaya penyidik-penyidik sekarang sangat mampu lah ya untuk melakukan ini. Mungkin senyum-senyum juga mereka penyidik-penyidik anak buahnya Pak Ito itu kalau lihat ini. Karena apa? Satu, ya tinggal di trace siapa yang memposting ini pertama kali ya gitu. Kemudian setelah itu dicek juga dia dapat postingannya dari mana. Kan itu bisa kelihatan nanti IP-nya. Kemudian dicek juga apakah benar posisi-posisinya. Misalnya gini, 5-7 tahun yang lalu tuh posisi kamera misalnya ada di Jalan Cakrabuana itu ya, atau dekat flyover Talun itu. Ya, di situ ada minimarket ya, saya nggak perlu sebutkan minimarketnya. Tapi ada juga perumahan Gardenia, ya, perumahan Garden, ya, Garden di situ. Itu juga ada CCTV-nya. Cocok nggak? Sesuai nggak? Gitu loh. Nah, dari situ sebenarnya kalau kemarin misalnya ada rekonstruksi secara fisik, ada juga rekonstruksi secara forensik, secara teknologi. Dan ini saya yakin teman-teman di Mabes, ya terutama di Mabes ya, Polda pun juga sudah mampu melakukannya. Dan ini akan cepat terbuka. Tapi, Mas, kalau lihat, apakah 8 tahun yang lalu gambarnya seperti ini? Bisa. Gitu. Bisa jadi. Karena apa? Tahun 2003 saja kalau kita ingat, ya artinya itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Kalau kita ingat waktu itu ada
kasus bom Marriott ya gitu. Itu pun kan juga awalnya juga alat buktinya juga CCTV, ya kan ada kijang biru, kemudian dia meledak di depan Marriott, atau pada Marriott yang kedua tahun 2008 itu juga internal CCTV yang ada di dalam hotel Marriott, atau sebelumnya ada bom kedubes Australia itu bahkan dari Wisma 69 ya waktu itu ada mobil box kemudian tampak jadi dari semua guna ini ada. Tapi sekali lagi, saya memang berharap ya Mas Devi, ini adalah bisa digunakan sebagai alat bukti. Tetapi kalaupun ternyata ini fake, ya keterlaluan banget gitu ya, yang kemudian itu terjadi. Tapi sekali lagi, saya juga mendorong ya sebenarnya ini segera cepat bisa ditindaklanjuti, dan saya sangat percaya kepolisian mampu melakukan ini. Oke, Pak Ito, kalau kita lihat potongan-potongan video seperti ini atau screenshot seperti ini bisa nggak dijadikan alat bukti? Atau ada kriteria khusus dalam suatu video untuk bisa dijadikan alat bukti, Pak Ito? Ya itu tadi yang disampaikan Mas Roy Suryo, kalau namanya CCTV itu adalah termasuk dalam kategori alat bukti yang tidak terbantahkan. Ya, tentunya ini harus didasarkan kepada keterangan-keterangan dari saksi ahli. Nah, kalau memang CCTV ini dianggap oleh saksi ahli ini meragukan, tentunya ini tidak akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Ya, nah di sini kan kita semua tahu bahwa di dalam kejadian ini yang paling tahu adalah para pelaku ya, kemudian juga tentunya korban yang sudah tidak ada. Dan kita pun juga yang dilakukan Polri ini kan sekarang adalah membuat terang satu perkara. Jadi nanti alibi orang-orang yang mengatakan adalah ada di sana, ada di sini, itu tentu harus dibuktikan dari keterangan saksi. Dan kalau CCTV ini valid, tentunya itu juga akan dijadikan alat bukti bahwa orang tersebut memang ada di sana. Kan tadi saya katakan bahwa CCTV itu adalah termasuk kategori alat bukti yang tidak terbantahkan ya. Asal betul-betul didukung dengan keterangan daripada ahli-ahlinya. Dalam hal ini adalah dari fungsi cyber Polri ya, fungsi cyber Polri saat ini kan sudah dilibatkan di sana ya. Pak Ito, artinya rekaman yang terekam dalam CCTV itu harus merupakan video utuh dari awal sampai akhir yang bisa menjadi alat bukti, atau potongan-potongan pun bisa, Pak Ito? Ya, kan kalau potongan-potongan itu misalnya di sana ada gambar orang yang memang di sana bisa kita identifikasi orang itu, bisa saja kan. Video itu kan tidak menceritakan sesuatu yang misalnya selama 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau memang dari video itu screenshotnya diambil misalnya gambarnya saya atau gambarnya Mas Rosuryo ada di situ, tentu kan itu satu bukti yang tidak terbantahkan yang bisa dijadikan sebagai salah satu novum dalam sidang peradilannya Peggy nanti. Oke, yang menarik adalah jika betul video itu adalah video sesungguhnya tersimpan selama 8 tahun, kenapa kemudian baru muncul sekarang dan kualitasnya bisa terjaga dengan baik selama 8 tahun. Kita bahas usai jeda. Bapak-bapak jangan kemana-mana, dialog masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Masih bersama dengan Mas Roy Suryo dan Pak Ito Sumardi. Mas Roy, bagaimana mungkin ketika katakanlah video itu ada sejak 8 tahun yang lalu, tersimpan rapi, namun ketika persidangan pada tahun 2017 Februari ini dikatakan bahwa hanya ada satu CCTV. Nah, dan tidak ada rekaman-rekaman yang lainnya. Bagaimana mungkin ini bisa tersimpan dengan baik kemudian muncul pada hari ini, Mas Roy? Ya, begini. Kalau kita cek berita-berita di tahun Februari 2017, itu tidak hanya satu. Waktu itu disebut ada beberapa CCTV. Ya, jadi ada 5 CCTV, tapi nggak sampai 7. Ya, jadi 5 itu disebutkan juga sih sebenarnya nama 2 minimarket tadi sama perumahan elit, tapi nggak disebut perumahannya. Saya sebutlah sekarang Garden nama perumahannya. Ya, gitu. Nah, jalannya namanya Cakrabuana. Nah, tapi artinya ya udahlah, kita nggak usah cari-cari kesalahan lah. Kan ada yang bilang kalau wah dulu katanya nggak punya petugas yang apa-apa yang nggak mampu gini-gini. Oke lah, sudah. Yang lalu biar lalu. Sekarang kalau memang ada barang ini, oke, dipastikan aja barang ini kualitasnya itu masih artinya masih benar terjaga. Kan bisa dilihat akses kepada data itu, kalau itu benar-benar masih ada di hard disknya, ya di samping tadi prosedur penyimpanan di hard disknya itu harus benar, tidak ada kemudian modifikasi, kemudian tidak ada perubahan terhadap data-data di hard disk itu, oke, itu bisa sah. Dan satu lagi, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 atau yang sudah di revisi terakhir nomor 1 tahun 2024, memang harus ada uji forensik terhadap kualitas CCTV yang ada. Tidak boleh ada modifikasi tadi, dan itu kalau itu gambar bergerak ya. Nah, apakah antara sekuen-sekuen yang gambar bergerak ini kemudian konsisten gitu? Tidak ada misalnya ada perubahan-perubahan format, tidak ada inserting,
tidak ada yang kemudian di Zoom. Nah, kayak kasus Jessica ini agar tidak mengulangi kasus HAM. Itu kan kemudian jadi perbincangan di persidangan karena apa? Karena ada yang di Zoom, ada yang di slow motion, ada yang kemudian di sehingga itu menimbulkan kecurigaan padahal sebenarnya itu CCTV yang benar gitu ya. Hanya karena proses pengkopiannya waktu itu petugas hanya ngambil dari USB flash disk dari karyawan ya, tidak menyelamatkan DVR-nya, digital video recorder-nya, ini yang jadi masalah. Saya terakhir menjadi ketika ada kasus yang semirip ini, misalnya kasus untuk seorang ustadz di Cikarang ya. Cikarang waktu itu kita selamatkan hadisnya, kita selamatkan DVR-nya. Dan alhamdulillah dia yang dituduh melakukan penganiayaan lolos. Karena apa? Bukti rekaman CCTV-nya benar. Dan nanti harus ada juga uji untuk parameter waktunya, Mas. Karena kan belum tentu juga waktu dari tiap-tiap rekaman atau tiap CCTV itu sinkron. Nah, harus ada sinkronisasi. Tapi saya kira ini event Polda, apalagi Mabes, itu sudah mampu melakukan dan kita berharap betul, Mas Devi, ya ini segera kemudian ditangani secara profesional dan bisa menjadi alat bukti. Tapi kalau memang ini fake, ya udah segera ditindak siapa pelaku yang membuat heboh. Oke, Pak Ito, kalau kita lihat ini baru muncul sekarang begitu ya. Tadi juga Mas Roy mengatakan sebenarnya ada yang memposting tinggal dilacak saja. Apakah ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk paling tidak memisahkan mana informasi yang bias, mana yang terbukti secara valid yang dilakukan oleh penyidik? Bagaimana kemudian rekonstruksi itu dilakukan berdasarkan hal ini, Pak Ito, menurut Anda? Ya, kalau itu pasti ya. Karena bagaimanapun juga penyidik saat ini sedang mempertimbangkan apakah CCTV itu bisa dijadikan salah satu alat bukti. Tapi kita jangan lupa bahwa sesuai dengan pasal 183 KUHP, hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana terjadi. Jadi mungkin hakim mempertimbangkan tidak dengan CCTV ini. Nah, tapi kan sekarang kita melihat karena kasus ini sudah melebar kemana-mana, apalagi ada CCTV yang entah dari mana yang tentunya menjadi pendalaman dari pihak penyidik, maka ini juga mungkin kalau memang disampaikan oleh Mas Roy Suryo tadi itu dilaksanakan dan betul-betul valid bisa dijadikan alat bukti, ini bisa menjadi salah satu alat bukti bagi pengungkapan kasus atau perannya daripada saudara Peggy Peron apabila yang bersangkutan itu kemudian kasusnya digulirkan ke pengadilan. Kan tadi saya sampaikan ini adalah azas praduga tak bersalah. Kalau tidak ya polisi juga harus berbesar hati melepaskan yang bersangkutan ya, karena bagaimanapun juga hak asasi manusia harus didahulukan. Tapi saya yakin penyidik saat ini dengan menetapkan saudara Peggy menangkap yang bersangkutan, penyidik itu sudah punya dua alat bukti yang cukup, ditambah lagi mungkin dengan CCTV ini. Saya kira kita lebih baik menunggu saja bagaimana proses pra-peradilan dan juga kalau menyangkut sampai ke pengadilan, saya yakin kalau CCTV ini memang valid akan dijadikan salah satu alat bukti. Demikian Mas Darun. Oke, artinya kemunculan CCTV dan potongan-potongan ini juga paling tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan daripada penyidik ya untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Terima kasih Pak Ito Sumardi sudah meluangkan waktu bersama kami. Mas Roy Suryo juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih juga pemirsa iNews. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menyelidiki kasus 37 WNI asal Makassar yang ditangkap di Madinah akibat diduga menggunakan visa haji ilegal. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan membenarkan ada 37 WNI asal kota Makassar yang ditangkap di Madinah oleh kepolisian Arab Saudi saat bertugas merazia jemaah haji. Ke-37 warga ini diduga melanggar aturan karena masuk ke Madinah diduga menggunakan visa haji palsu. Hingga kini belum ada informasi terkait nama pengurus maupun travel yang membawa ke-37 warga Sulawesi Selatan ke Madinah. Dari data sementara, para jemaah haji yang tertangkap diberangkatkan dari Indonesia ke Qatar.
Selanjutnya, ke-37 jemaah haji masuk ke Madinah dari Doha melalui jalur darat dengan menggunakan bus. Kemenak Sulsel masih mencari tahu identitas oknum yang membawa warga Sulawesi Selatan ke Madinah menggunakan visa haji ilegal. Nggak ada kepastian apakah melalui travel resmi atau travel ilegal atau oknum. Nah, itu yang belum jelas. Nanti kalau ada informasi dari Madinah kami infokan. Kantor wilayah Kemenak Sulawesi Selatan menyayangkan masih ada warga yang terbuai dengan iming-iming bisa pergi haji tanpa daftar tunggu. Akibatnya, selain didenda, para jemaah haji dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebelumnya 22 warga Indonesia yang kedapatan menggunakan visa haji palsu telah dideportasi dari Arab Saudi. Sementara itu 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 WNI yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bis yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinyatakan siap dari sisi kesehatan 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di rumah sakit Arab Saudi diberangkatkan ke kota Makkah. 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di rumah sakit Arab Saudi akhirnya bisa diberangkatkan ke kota Makkah. Dari 8 jemaah tersebut, 2 orang diberangkatkan dalam kondisi terbaring. Semua jemaah yang diberangkatkan sudah dinyatakan layak dari sisi kesehatan. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dengan didampingi oleh petugas medis. Hingga 1 Juni tercatat ada 21 jemaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Rencananya secara bertahap jemaah yang sudah siap akan diberangkatkan ke Mekah sampai dengan 7 Juni mendatang. Ribuan jemaah calon haji asal Aceh mendapat wakaf Baitul Asyi sebesar Rp1.500 atau setara dengan Rp6,5 juta dan mushaf Al-Quran. Pada musim haji tahun ini sebanyak 4.716 jemaah calon haji asal Aceh menerima dana wakaf dari Baitul Asyi, sebuah lembaga dana wakaf Habib Bugak Asyi di kota Mekah, Arab Saudi. Pembagian dana dilakukan usai ibadah sholat asar di Baitul Asyi Misbalah. Pembagian dana terbagi menjadi beberapa tahap, dan untuk tahapan awal dana dibagi kepada jemaah kloter 2. Setiap jemaah calon haji mendapatkan Rp1.500 atau setara dengan Rp6,5 juta dan mushaf Al-Quran. Artinya seluruh jamaah haji asal Aceh, sebenarnya bukan jamaah yang datang dari saya, tetapi bahkan juga ada mahasiswa termus. Sebelumnya pemerintah Provinsi Aceh telah mendata warganya yang akan pergi beribadah haji tahun ini. Data tersebut lalu dikirimkan ke nazir atau pengelola wakaf dan diproses untuk pemberian wakaf yang dilakukan setiap 1 tahun sekali di musim haji.
Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menyediakan 300 kuota jemaah haji untuk mengikuti safari wukuf. Safari wukuf diperuntukkan bagi jemaah lansia atau jemaah yang sakit sehingga tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah. Kementerian Agama telah menyiapkan skema bagi jemaah yang tidak punya pendamping dan dinyatakan oleh dokter tak bisa melaksanakan haji secara sempurna, sehingga mereka tidak perlu wukuf di Arafah serta mabit di Musdalifah dan Mina. Pemerintah akan melayani mereka untuk melakukan safari wukuf. Nantinya jemaah yang sakit akan diangkut ke Arafah dengan mobil ambulans yang telah dilengkapi berbagai peralatan dan didampingi oleh petugas. Kan data dari dokter dari KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia, mereka yang akan melakukan filter, ya, siapa yang layak, yang berhak untuk safari wukuf lansia. Tentu dengan mempertimbangkan usia, kemudian juga kesehatan, penyakit yang mereka alami, dan juga pendamping. Kalau seandainya tidak ada pendamping, maka kemungkinan besar mereka akan kita safari wukufkan. Apalagi tidak ada pendamping, kemudian usianya sangat senja dan risti, maka ini seperti tatan yang lalu, maka kita safari wukuf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka